Salam, selamat sore rekan-rekan Youth Lab. Hari ini kembali kita akan beribadah dalam persekutuan Youth Lab kita. Kita akan melakukan praise and worship. Namun sebelumnya izinkan saya mendasari praise and worship kita dengan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita juga berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami kembali bersekutu pada sore hari ini Bapak. Biarlah Tuhan mengurapi persekutuan kami, Tuhan memberkati persekutuan kami Bapak. Sehingga melalui firman yang akan kami renungkan sejenak dan puji-pujian yang akan kami naikkan, penyembahan kami lakukan, itu sungguh-sungguh boleh meneguhkan setiap kami, boleh menguatkan setiap kami, anak-anak muda-Mu Bapak, lagi hidup di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan yang mengurapi persekutuan kami, Tuhan yang memberkati persekutuan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan sebuah tema yang biasanya direnungkan di hari Natal, tentang Immanuel, Allah beserta kita. Namun saya rindu di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, kita merenungkan tema ini, di mana Allah beserta kita. Karena itu saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Matius pasal 1 ayat 23 sampai dengan ayat ke-24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Teman-teman yang kasih dalam Yesus Kristus, berapa waktu lalu mungkin kita mendengar tentang berita di mana Menteri Keuangan Jerman mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dan selidik punya selidik, Menteri Keuangan Jerman ini tidak kuat. Dia merasa putus asa menanggung dampak ekonomi akibat dari virus corona ini. Dan bukan cuma berita itu saja. Kalau teman-teman gitu ya membaca berita yang juga menghebohkan, di mana kita mendengar 300 orang meninggal setelah menenggak metanol. Ini terjadi di Iran gitu ya. Metanol itu kalau di Indonesia terkenal dengan namanya spiritus. Mereka mengira dengan metanol ini mereka bisa menyembuhkan sakit corona. Metanol bisa mengobati corona, tetapi akhirnya justru mereka meninggal. Ada 300 orang yang meninggal karena meminum metanol dalam upaya mengobati virus corona. Nah, ketika merenungkan hal ini, saya melihat sering kali dalam hidup kita, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami permasalahan, kita terlalu fokus dengan apa yang kita hadapi. Sampai-sampai kita tidak lagi berpikir dengan baik dan kita kehilangan akal sehat. Namun saya melihat bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, yang saya bacakan bagi kita sekalian, menunjukkan bahwa dalam hidup ini, saat kesulitan dan penderitaan menerpa, yang paling penting yang harus kita lakukan dan pahami bukan berbicara apa yang kita hadapi, bukan berbicara tentang apa yang kita hadapi, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Mari kita melihat Yusuf, bagaimana ia menghadapi kesulitan dan penderitaan yang dialami. Nah teman-teman, kalau berusaha mencoba memahami konteks yang dialami oleh Yusuf gitu ya, di mana dikatakan Yusuf mendapati permasalahan, ia mendapati tunangannya Maria hamil, tiba-tiba hamil, padahal ia tidak menyentuh Maria. Itu suatu hal yang sangat luar biasa gitu ya. Mungkin kalau ada lagunya Chris Patti gitu ya, dia akan nyanyikan betapa sakitnya gitu ya, bila rasaku ini rasamu gitu ya. Tetapi itu yang dialami oleh Yusuf gitu. Dia begitu sangat terpukul ketika mendapati Maria telah hamil, tunangannya telah hamil. Dan bukan itu saja, pada saat itu kalau kita bandingkan dengan Ulangan pasal 22 ayat 23-24, masih berlaku hukum yang dikatakan gini: apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka berkeduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Jadi ada suatu hukum yang menghukum setiap orang
yang melakukan zina harus dilempari dengan batu sampai mati. Dari sini kita melihat bahwa ada suatu ancaman penghukuman bagi mereka berdua. Karena saat itu mereka bertunangan, masih bertunangan, belum bersuami istri gitu. Dan mereka kemungkinan besar bisa terjadi, bisa mengalami penghukuman tersebut. Dan yang paling mungkin dihukum adalah Maria. Karena Yusuf bisa aja menjelaskan, saya tidak menyentuhnya, saya tidak ngapa-ngapain dengan Maria. Sebab itu tidak heran itu kalau kita baca keseluruhan kisah ini. Tidak heran Yusuf dikatakan setelah mengetahui Maria hamil, ia tidak mau mencemarkan nama Maria dan berencana diam-diam menceraikannya. Ingat kenapa kok ada istilah perceraian di sini? Ingat pada saat itu pertunangan, pertunangan bagi orang dewasa itu seperti suami istri, sudah disebut suami istri. Cuman bedanya adalah mereka tidak boleh tinggal serumah dan tentu tidak boleh melakukan hubungan secara seksual. Jadi dikatakan ada kata menceraikan di sini. Nah, terlihat Yusuf ketika menghadapi permasalahan itu, ketika dia menghadapi permasalahan itu, terlihat Yusuf mengandalkan pikirannya. Dia mengandalkan kekuatannya, dan ini suatu hal yang wajar sekali. Ketika ada kesulitan, mengandalkan kekuatan, mengandalkan pikiran, ini suatu hal yang wajar. Namun kalau kita melihat lebih lanjut, dikatakan malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf, jangan takut, sebab anak yang ada dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus, dan Yusuf akan menamai dia Yesus, serta orang banyak akan menamakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan kalau dilihat setelah perjumpaan Yusuf dengan malaikat Tuhan dalam mimpi, kita melihat Yusuf dikatakan sesudah itu ia bangun dari tidurnya, ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Teman-teman, saya melihat hal ini sangatlah indah. Tindakan Yusuf ini sangatlah indah. Meski Yusuf tahu keputusannya untuk mempercayai firman Tuhan yang rasanya sulit, untuk mengambil keputusan taat akan firman Tuhan, Yusuf tahu betul konsekuensinya, dia akan mengalami kesulitan. Meski ia tahu keputusannya itu akan membuat dia mengalami banyak penderitaan, tetapi ia tetap melangkah menghadapi kesulitan itu, sebab ia tahu Allah menyertainya. Yusuf tidak lagi fokus dengan apa yang dihadapinya. Dia tidak fokus dengan apa yang sedang dihadapinya, tetapi ia mulai berfokus bagaimana menghadapi masalah tersebut bersama dengan Tuhan. Teman-teman, hal inilah yang saya ingin kita renungkan baik-baik. Jika kita sungguh-sungguh percaya dan memahami akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Allah itu Immanuel, maka di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini, pandemi virus corona sedang merebak di seluruh dunia ini dan juga di Indonesia, pemahaman kita tentang Immanuel itu seharusnya membuat kita tidak lagi berfokus dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin diakibatkan dari pandemi virus corona ini. Mungkin akibat dari virus ini kita menjadi sangat sulit. Mungkin dari sebagian dari kita yang mungkin pekerjaannya mulai sedikit terancam. Tetapi kalau kita tahu Allah menyertai kita, kita akan belajar seperti Yusuf. Kita tidak fokus dengan apa yang kita hadapi, tetapi kita berfokus bagaimana kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan, janji Tuhan dengan jelas dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10 demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Karena itu biarlah teman-teman, kembali saya ingatkan, di tengah-tengah situasi yang sedang kita alami, sesulit-sulit apapun, seberat-beratnya, mari ingat Allah menyertai kita, sehingga kita tahu bagaimana kita harus menghadapinya, untuk terus fokus menjalani bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu kembali menguatkan dan meneguhkan kami kembali, Tuhan.
Biarlah di tengah-tengah situasi yang sedang kami alami, mungkin kami mengalami kesulitan, mungkin kami mengalami pergumulan-pergumulan berat Bapa. Tapi ingatkanlah kami bahwa Allah menyertai kami, bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kami Bapa. Sehingga di tengah-tengah semua itu Bapa, kami tetap mampu melangkah bersama dengan Engkau. Kami tahu kami mampu mengatasi semua itu, dan kami akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tolong setiap kami, tolong anak-anak muda-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore teman-teman. Kalau sore hari ini kalian bisa menyaksikan video ini dan kita bisa bersekutu bersama, itu hanya oleh berkat kemurahan Tuhan. Mungkin hari-hari ini menyesakan bagi setiap kita, namun percayalah, Dia Allah yang teramat baik bagi setiap kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ya, mungkin bagi setiap kita, sebagian besar dari kita menjalani hari-hari ini bukan persoalan yang mudah. Mungkin ada air mata, mungkin ada perasaan menjalani hidup ini sendirian. Tapi percayalah, Dia Allah yang mengerti bagi setiap kita. Saya secara pribadi menjalani hari-hari ini sangat melelahkan bagi hidup saya. Saya merasa saya sendirian. Saya merasa apa yang saya miliki gak akan cukup buat hari-hari ini. Tapi puji Tuhan, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Saya mampu menjalani hari-hari ini, dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang saya butuhkan. Percayalah, Dia Allah yang selalu mengerti, dan Allah yang selalu peduli bagi setiap hidup kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka,
terlambat sudah. Tuhan yang pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Hanya Dialah yang kita perlu, hanya Dialah yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari ini. Mari sama-sama kita mau katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Ya, pujian tadi kiranya semakin meneguhkan kita untuk mengimani setiap apa yang kita mau lakukan, bahwa yang kita perlukan hanya Dia, hanya yang kita butuhkan hanya hadirat-Nya,
Hanya arti kehadirannya lah yang kita butuhkan saat ini. Dan biarlah kita memahami, kita mengerti arti kehadirannya. Walaupun terkadang rancangannya tidak kita mengerti, kita nggak tahu apa yang dia pikirkan, tapi percayalah rancangannya selalu yang terbaik bagi kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terukur kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami bagi kami Tuhan, tapi kami percaya padamu. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terukur kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, Arti kehadiran-Mu Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, mari kita akhiri persekutuan kita sore hari ini. Biarlah pujian yang sudah kita naikkan menjadi berkat bagi setiap kita dan menjadi pengingat bagi setiap kita untuk menjalani hari-hari ini. Dan biarlah pujian kita dapat menjadi manis yang didengar oleh Bapa kita yang di surga. Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena
hatiku bersuka karena-Mu Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari teman-teman kita arahkan hati kita untuk boleh menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.